Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fadela Rahman dari R001 Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan Universitas Jambi dengan NIM L1A11952. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi, fasilitas dan juga kompetisi dalam agroforestry. Mari kita mulai videonya. Oke, yang pertama kali Wulandari pada tahun 2010 mengatakan ketetapan masyarakat dalam memilih jenis tanaman yang dikombinasikan dalam penanamannya ketika mengimplementasikan agroforestry di lahan kelola adalah hal yang sangat penting. Pada tahun 2005 Manurung mengatakan juga bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar petani menentukan jenis pohon yang telah ditanam di lahan agroforestry, faktornya yaitu biofisik pohon, bentang alam dan iklim, serta sosial dan juga ekonomi. Yang pertama, faktor-faktor biofisik pohon yaitu daun penyubur tanah, di antaranya naungan pohon dan interaksi, sifat perakaran pohon, kecepatan tumbuh dan berbuah, kegunaan pohon, hama dan penyakit. Sementara pada faktor bentang alam dan iklim yaitu luas dan bentuk kebun, kemiringan lereng, jenis dan kesuburan tanah, ketinggian tempat atau elevasi, serta iklim atau curah hujan dan suhu udara. Nah, terdapat juga pada faktor sosial ekonomi yaitu peluang pemasaran, harga komoditas, status kepemilikan lahan, pengusahaan teknik, budidaya oleh masyarakat, dan juga kebijakan serta peraturan pemerintah. Spesies tanaman dapat menjadi serbaguna melalui dua cara, yaitu satu tanaman dapat menghasilkan lebih dari satu tanaman atau crop, dan yang kedua, pohon dengan jenis yang sama ketika dikelola secara berbeda dapat menghasilkan tanaman yang berbeda pula. Nah, kita contohkan pada suatu petani di Amerika Tengah dan Filipina menanam gamal sebagai pagar hidup dan menyediakan bahan bakar, pakan ternak, serta pupuk hijau untuk tanaman pertanian sekaligus. Mengapa tanaman pohon serbaguna? Yang pertama, mengurangi resiko gagal panen total, penghasilan dan distribusi pendapatan, serta memilih spesies yang sesuai. Faktor-faktor apa saja yang harus diingat ketika memilih jenis pohon? Yang pertama yaitu adaptasi lingkungan. Pohon multiguna harus mampu beradaptasi dengan iklim, tanah, topografi, serta kehidupan tumbuhan serta hewan di daerah tersebut. Hal ini sangat penting untuk spesies eksotik, yaitu spesies yang diintroduksi dari luar area atau dari luar negeri. Dan yang kedua, kebutuhan petani. Spesies harus memenuhi kebutuhan keluarga petani. Untuk itu, penting untuk melibatkan petani, baik laki-laki maupun perempuan, dalam memilih spesies. Mereka harus mengidentifikasi produk pohon yang diinginkan, dan juga lokasi penanaman berdasarkan pasar lokal serta kebutuhan konservasi. Biaya perolehan bibit atau stek juga harus diperhatikan. Menanam stok sebagian besar pohon buah-buahan misalnya berharga mahal. Serta yang ketiga, kemudahan perawatan. Beberapa spesies lebih sulit untuk dirawat daripada yang lain. Petani harus mempertimbangkan sebelumnya berapa banyak waktu yang mereka miliki untuk merawat pohon. Jika mereka membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tambahan untuk menumbuhkan spesies tertentu, maka program pelatihan atau demonstrasi harus diselenggarakan. Dan yang keempat, ketersediaan materi genetik. Bibit dari spesies yang sedang dipertimbangkan harus mudah diperoleh. Jika perbanyakan vegetatif diperlukan, petani harus menerima pelatihan tentang cara melakukannya. Benih Gliricidia sepium dan Sesbania sp misalnya mungkin tidak tersedia. Petani mungkin memerlukan bantuan tentang cara memperbanyak pohon menggunakan stek akar. Mereka bahkan mungkin tidak punya cukup waktu untuk menanam stek. Oke, selanjutnya kita masuk pada fuelwood atau kayu bakar.
Spesies yang ditanam untuk tujuan kayu bakar harus beradaptasi dengan cepat dan menghasilkan volume kayu maksimum dalam waktu yang singkat. Menstabilkan tanah dan menjaga kesuburannya memerlukan waktu dan usaha yang minimal untuk manajemen, mentolerir penyakit dan juga hama, serta mentolerir kekeringan dan tekanan iklim lainnya. Semak belukar dengan baik yaitu tunas yang mudah bertunas dari tunggul, memiliki keunggulan lain yang berkontribusi pada usaha pertanian. Dan yang terakhir, menghasilkan kayu yang mudah pecah. Next, beberapa spesies yang sering digunakan untuk kayu bakar yaitu Acacia auriculiformis, Casuarina equisetifolia, Gliricidia sepium, Kaliandra calotirsus, dan Leucanea leucocephala. Dilanjutkan dengan roundwood, poles and poles. Spesies yang ditanam untuk tujuan ini harus memiliki batang yang lurus, memiliki satu batang utama, menghasilkan sedikit atau cabang tipis, menjadi pemangkasan diri dan tanpa simpul untuk kekuatan, memiliki sedikit lancip dari bawah ke atas, serta memiliki kulit kayu yang mudah mengelupas. Nah, beberapa spesies yang sering digunakan untuk kayu bulat ini yaitu Acacia auriculiformis, Acacia mangium, Albizia lebec, dan Casuarina equisetifolia. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.